Ya, puji nama Tuhan. Shalom, apa kabarnya saudara di hari ini? Senang sekali saya kembali ya menjumpai saudara sekalian dalam program acara Rema hari ini. Apa kabarnya? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana tentunya dalam keadaan sehat ya dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti biasa dalam program acara Rema hari ini saya akan menemani ruang dengar saudara ya, bersama kita akan diberkati dengan perenungan firman. Dan mari bersama sebelum kita mendengarkan firman, kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami kembali mau merenungkan sebagian sabda firman, hamba doa Engkau berkati agar perenungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan saudara yang telah bergabung dengan saya. Mari kita akan melihat Matius pasal 12 dan kita akan baca ayat yang 15 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan 15b sampai 17, firman Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya, Yesus melakukannya pada hari Sabat ya, sehingga perbuatan baik Yesus itu dicelah. Kemudian ahli Taurat, ahli Farisi, orang Yahudi berusaha untuk menangkap Yesus dan mereka berusaha membinasakan Yesus. Kenapa? Karena mereka pikir bahwa Yesus ini sudah merusak adat istiadat atau bahkan merusak hukum Taurat dengan mengabaikan hari Sabat. Dimana kalau kita membaca Alkitab mengatakan bahwa Yesus ini banyak kali melakukan mujizat pada hari Sabat. Ketika Yesus mengetahui rencana jahat mereka, di mana mereka ingin ya membunuh Yesus, maka Alkitab mengatakan Yesus menyingkir. Nah, kenapa Yesus menyingkir Bapak Ibu? Karena memang saatnya belum tiba di mana dia akan mati. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kalau kematian Yesus menebus dosa, kenapa Yesus seringkali menyingkir dari ahli Taurat, ahli Farisi yang mencoba untuk membunuh dia? Jawabannya sederhana saudara-saudara ya, Yesus menyingkir karena itu belum saatnya Yesus mati. Jadi berulang kali saya mengatakan bahwa kematian Kristus itu adalah rencana Allah, bukan rencana manusia. Matinya Yesus di kayu salib semua itu adalah karya Allah semata-mata, bukan karya manusia. Kalau Yesus menolak mati, maka tidak ada seorang pun yang bisa membunuh dia. Jangankan Yesus dalam keadaan dewasa, waktu Yesus dalam keadaan bayi, Yesus ini pasif, saudara. Ingat enggak, ada seorang raja yang ingin membunuh Yesus kan? Ini kan sekaligus saya menjawab pertanyaan ya. Ada orang yang berkatakan demikian. Kalau misalkan kematian Yesus menebus dosa, kenapa Yesus tidak mati dari bayi saja? Ya karena memang belum saatnya. Raja Herodes berusaha untuk membunuh bayi Yesus. Kalau saudara membaca sejarah kehidupan daripada Raja Herodes, ini raja yang benar-benar bengis Bapak Ibu. Dia akan berusaha melakukan apapun untuk mempertahankan taktanya. Bahkan dia tidak segan-segan membunuh anak kandungnya sendiri, membunuh istrinya sendiri, membunuh mertuanya sendiri, bahkan membunuh imam besar pada waktu itu demi mempertahankan taktanya. Maka orang-orang berkata pada zaman itu lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anaknya Herodes. Kenapa? Karena jauh lebih aman menjadi babinya Herodes, di mana Herodes tidak akan pernah menjamah seekor babi, daripada menjadi anak kandungnya. Karena anak kandungnya pun mati dibunuh oleh Herodes dalam upayanya mempertahankan taktanya sebagai seorang raja. Dan ketika orang Majus itu datang, orang Majus memberitahu kepada Herodes di mana raja orang Yahudi itu lahir. Saudara bisa bayangkan respon daripada Herodes. Herodes pasti benar-benar menjadi sangat marah. Karena ada calon raja yang baru lahir di negerinya, sementara dia sendiri tidak tahu apakah calon raja ini akan menyingkirkan dia dari tahtanya. Maka Herodes berupaya untuk membunuh bayi Yesus. Bahkan dalam sejarah Alkitab dikatakan bahwa ada bayi-bayi di Israel yang dibunuh, ya bayi-bayi yang di bawah usia 3 tahun.
5 tahun dibunuh oleh Herodes hanya untuk membunuh bayi Yesus. Tetapi kendati demikian, Yesus tidak bisa dibunuh kan? Ya, makanya saya berulang kali mengatakan kalau Yesus menolak mati, tidak seorang pun yang bisa membunuh dia. Jangankan Yesus dalam keadaan manusia dewasa, dalam keadaan manusia bayi saja Herodes tidak bisa menjamah dia. Ya. Jadi ini yang perlu kita renungkan, bahwa Yesus saudara menyingkir ketika dia tahu ahli Taurat, ahli Farisi merancangkan pembunuhannya. Yesus menyingkir. Kenapa? Karena memang belum saatnya untuk mati. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, kalau belum saatnya kita mati, maka jangan dulu mati. Atau jangan dulu minta mati. Ada amin. Ya. Jadi walaupun hidup ini orang Manado bilang siksa. Siksa itu artinya menderita. Meskipun menderita, saudara harus hidup. Ada amin. Kalau belum saatnya untuk mati, jangan dulu mati, saudara. Dan jangan minta mati. Karena kalau saudara minta mati, Alkitab mengatakan apa yang engkau minta, itu yang akan Tuhan beri. Ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan hidup, dan mulut mereka begitu ringan berkata, Tuhan, saya sudah tidak mampu, Tuhan, lebih baik saya mati. Ini adalah doa yang saudara naikkan. Apa yang saudara minta, itu yang akan diberikan kepada saudara. Dari mana saya tahu akan kebenaran ini? Saya membaca Alkitab di sana, ada seorang nabi yang bernama Elia. Elia menghadapi sebuah kesukaran yang berat dalam hidupnya. Jadi saya mau beritahu, siapapun kita akan menghadapi kesukaran yang berat dalam masa kehidupan kita. Jangankan saya dan saudara, nabi sekelas Elia pun menghadapi pergumulan yang berat. Di tengah pergumulan yang berat itu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, lebih baik saya mati. Karena dia meminta mati, maka Tuhan berkata, kalau begitu engkau persiapkan Elisa. Aku akan mengganti engkau dengan Elisa. Elisa akan menggantikan posisimu. Maka Tuhan pun mengambil Elia. Jadi seberat apapun kehidupan ini, selama nafas di kandung badan, mari kita mau hidup. Yang setuju dengan saya katakan amin. Mari mau hidup. Ya namanya hidup pasti penuh dengan pergumulan. Ya enggak? Seorang ibu muda kirim pesan kepada saya. Dia cerita bagaimana suaminya selingkuh. Ya. Suaminya selingkuh, saudara. Dan itu membuat dia sangat sakit hati. Kenapa? Karena suaminya belain selingkuhannya dan mengusir sang istri dari rumah. Ini kejam sekali, saudara-saudara. Ini dunia ini memang sudah akhir zaman, saya pikir. Orang-orang yang melakukan persinan sepertinya tidak ada malunya lagi ya. Di zaman dulu kan kalau orang bersinah itu sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan, oke, break. Ya, maka perselingkuhan tidak diteruskan. Tapi zaman sekarang perselingkuhan telah diketahui oleh istri sah, telah diketahui oleh keluarga besar. Ini yang selingkuh ngotot. Suami yang selingkuh ngotot, ya. Perempuan yang sebagai pelakor itu ngotot. Saya heran ya, mereka ini kuat-kuat ya. Entah minum obat apa nih orang-orang akhir zaman ini ya. Istrinya ngomong sama saya, pendeta. Saya ngomong sama suami saya mau undang katanya tim doa untuk mendoakan dia. Terus suaminya ngomong apa? Meskipun undang yang namanya tim doa, kalau saya sudah cinta dengan selingkuhan, saya mau bikin apa? Ya. Bayangkan loh, sempat-sempatnya dia ngomong begitu. Di dalam keadaan yang seperti itu, maka ibu ini tentu saja punya beban yang sangat berat loh. Ya, anak-anak masih kecil, suami sudah selingkuh, ya. Tapi yang kemudian saya berkata kepada ibu tersebut, selama nafas di kandung badan kita harus tetap hidup. Jangan menyerah dengan pergumulan kehidupan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, itu jaminan kita. Hanya Tuhan yang dapat mengubahkan hati manusia. Kita tidak bisa mengubahkan hati manusia. Yang dapat kita lakukan hanyalah berharap dan terus melanjutkan kehidupan setiap kita. Ya, jadi menyingkirnya Yesus dari jebakan ahli Taurat, ahli Farisi, karena memang belum saatnya Yesus mati. Hal ini mengajari kita kalau belum saatnya mati, jangan dulu minta mati. Kenapa saya mengatakan demikian, saudara? Karena ada loh kematian yang tidak dikehendaki oleh Allah. Engkau mungkin berkata, bagaimana mungkin Pak Pendeta ada kematian yang tidak dikehendaki oleh Allah? Ada loh kematian yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-11 mengatakan dengan jelas bahwa aku tidak menghendaki kematian orang fasik. Yang ku kehendaki adalah pertobatan orang fasik. Jadi salah satu kematian yang tidak dikehendaki adalah ketika orang-orang berdosa mati tanpa pertobatan. Ya. Ada juga kematian yang tidak dikehendaki, yakni mati bunuh diri. Saudara, bunuh diri jangan sampai kita lakukan. Lebih baik kita berani menderita daripada berani bunuh diri. Iya kan? Hari ini ada terlalu banyak orang yang berani bunuh diri ketimbang berani menghadapi pahitnya kehidupan. Ya. Orang bunuh diri kenapa? Karena orang tersebut berusaha menghindar dari yang namanya penderitaan kehidupan. Iya kan?
Karena ketika orang bunuh diri bukannya dia mau mati, tapi dia mau berhenti merasakan yang namanya penderitaan kehidupan. Sementara kita mengatakan dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8, bahwa orang yang mati bunuh diri ini akan masuk ke dalam neraka, Bapak Ibu. Menderitanya kita dalam dunia, penderitaan di dalam dunia ada batasnya. Melainkan sebaliknya, penderitaan di dalam neraka itu tidak ada batasnya. Kalau saya kasih pilihan kepada Bapak Ibu hari ini, engkau mau pilih yang mana? Saudara mau sakit tidak terlalu sakit tetapi lama sakitnya, atau sakit yang benar-benar sakit tapi tidak terlalu lama sakitnya? Saudara mau pilih yang mana? Saya yakin pasti saudara akan memilih sakit yang berat tapi tidak terlalu lama daripada sakit yang ringan dan lama. Betul enggak? Ya. Tetapi neraka, kata Alkitab, itu penderitaan yang sangat berat dan tidak ada akhirnya. Jadi penderitaan di dalam dunia ini, Bapak Ibu, tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan di neraka. Maka kalau dalam pergumulan kehidupan, jangan ambil keputusan bunuh diri. Ya penting saya mengkhotbahkan ini, karena jarang pendeta mengkhotbahkan ini. Padahal ini sangat penting. Khususnya mungkin kalau ada anak muda yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan ini, dan engkau mungkin sementara dihantui oleh roh bunuh diri ini, jangan sekali-kali engkau melakukannya, karena ketika engkau mati bunuh diri, engkau akan dilemparkan ke neraka. Itu yang dikatakan Wahyu 21 ayat yang ke-8. Saya teringat dengan seorang anak muda, seorang pria. Ya, dia menjalin hubungan dengan kekasihnya. Ini cinta beda agama. Ya. Mereka sering kali nyanyi antara nyaman dan cinta, beta dilema. Ya. Harus memilah hati parsapa, beta cinta Yesus tapi nyaman deng angko. Yaitu bahasa orang Manado, angko itu kamu. Ya. Mereka menjalani hubungan beda agama. Sang pria agama Kristen, sementara sang wanita non Kristen. Ya. Hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang tua, baik dari pria maupun dari wanita, karena beda agama. Tetapi yang kemudian karena mereka sudah jatuh cinta, mereka tetap menjalani hubungan tersebut secara diam-diam. Ya. Maka hubungan tersebut saudara-saudara berjalan dalam waktu yang cukup lama. Dan pada akhirnya sang perempuan itu mengandung, saudara. Ya. Maka tentu saja dalam keadaan yang seperti itu, perempuan itu meminta pertanggungjawaban dari sang pria, ya kan? Tetapi yang kemudian sang pria ini adalah seorang pria yang belum punya pekerjaan, masih jadi kaum rebahan di rumah, ya, masih jadi beban keluarga. Bahkan hidupnya sendiri itu dipelihara oleh orang tua. Inilah yang seringkali menjadi masalah anak muda zaman sekarang, ya. Ada begitu banyak anak muda yang menjalin hubungan, mohon maaf saudara, sementara mereka sendiri belum punya pekerjaan. Betul enggak? Maka tentu saja saudara-saudara, ini membuat masalah itu semakin rumit. Ya, perut semakin membesar karena mengandung. Akhirnya orang tua daripada perempuan pun sudah tahu bahwa anak mereka sudah mengandung. Maka orang tua perempuan ini saudara mengalah. Artinya biarkanlah anak mereka yang masuk Kristen. Tetapi sang laki-laki tidak bisa memberikan kepastian. Kenapa? Karena dia sendiri masih pengangguran. Mau menikah bagaimana kalau tidak punya uang? Ya kan? Membangun keluarga bagaimana kalau tidak punya uang? Akhirnya membuat sang perempuan itu menjadi marah dan dia pulang kampung bersama dengan ya orang tuanya. Nah, dari kampung dia kemudian mengirimkan pesan kepada kekasihnya, sang pria. Dibilang ya bahwa hubungan mereka diakhiri saja, karena sudah ada pria lain yang mau bertanggung jawab dengan dia, katanya. Nah, ketika dia membaca SMS itu, saudara-saudara, maka sang pria ini menjadi kalut. Ya, pikirannya semakin tertekan, dia menjadi stres. Kemudian setan mulai berbisik di telinganya, lebih baik kamu bunuh diri. Bunuh diri lebih baik daripada hidup. Ya, memang orang-orang yang menghadapi tekanan di dunia ini benar-benar ada, saudara. Stres, tertekan itu, depresi benar-benar nyata. Maka yang kemudian saudara-saudara dia pergi minum-minum dengan temannya, dia pulang dari minum-minum itulah dan dia gantung diri. Menyedihkan sekali saudara-saudara, ya. Saya berdoa biar hal ini tidak terjadi kepada kita, bahkan tidak terjadi kepada keturunan setiap kita. Kita mau menjadi orang-orang yang kuat menghadapi kehidupan sekalipun hidup itu berat. Ya. Saya memberikan alasan kenapa kita harus tetap hidup. Dan kita tidak boleh putus asa. Alasan yang pertama, saudara-saudara, karena
Yang namanya beban itu pasti akan berlalu. Betul. Badai pasti akan berlalu di dalam kehidupan ini. Itu yang perlu kita imani, itu yang perlu kita yakini, saudara-saudara. Kenapa kita harus tetap hidup? Karena badai pasti berlalu, tidak akan ada badai yang selamanya. Ayat yang saya suka mengenai hal ini 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Alkitab mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan seorang manusia. Dan Tuhan itu setia, apabila kita dicobai, kata Alkitab, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi tidak ada masalah yang berat dan yang kekal. Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita. Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita. Sehingga Dia tidak akan pernah membiarkan beban masalah itu menghancurkan saya dan saudara. Sehingga badai pun pasti akan berlalu. Berulang kali saya mengatakan awan langit yang gelap itu hanyalah awan kelabu yang lewat. Ketika angin bertiup maka awan pun lenyap dan langit akan kembali menjadi cerah. Seterik-teriknya matahari itu tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada waktunya cahaya matahari yang terik itu menjadi surut. Kalau kita memperhatikan matahari itu panas-panasnya jam 12 sampai jam 2 siang kan. Memang sekarang ini terjadi gelombang panas di Asia. Tapi puji Tuhan Indonesia ini ada pada berapa ya? Kalau saya tidak salah ingat 34 derajat Celcius. Sementara yang lain-lain itu sudah sampai 40, saudara ya. Negara-negara yang lain. Sepanas-panasnya matahari tapi tetap juga kan akan surut. Betul ya? Sebagaimana dengan kebahagiaan pasti ada awalnya. Demikian pula yang namanya musibah akan ada akhirnya. Ada amin. Kebahagiaan kan ada awalnya. Demikian pula musibah pasti akan ada akhirnya. Maka jangan pernah mengambil keputusan yang permanen hanya untuk masalahmu yang sifatnya sementara. Keputusan yang permanen itu apa? Salah satunya bunuh diri. Jangan, saudara-saudara. Karena setiap pergumulan yang kita hadapi tidak akan pernah bertahan untuk selamanya. Amin. Kita perlu mengingat apa yang dikatakan oleh seorang komedian yang bernama Charlie Chaplin. Ya kan? Kalau kita tidak bisa menangis dengan masalah yang sama dari waktu ke waktu, kalau kita tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama dari waktu ke waktu, kenapa kita harus menangis dengan masalah yang sama dari waktu ke waktu? Betul ya? Satu kali ada seorang bijak yang mendatangi tukang logam emas, ya. Jadi dia ingin dibuatkan sebuah cincin dan orang bijak itu berkata kepada tukang logam itu yang sudah lanjut usia, dia bilang, "Pak, ketika Bapak buat cincin itu, taruhlah tulisan di dalam cincin itu yang mewakili kehidupan Bapak selama ini." Ya. Karena saya yakin Bapak sudah banyak melewati berbagai macam pengalaman kehidupan. Tuliskan satu kalimat kecil saja di dalam cincin yang nantinya akan Bapak buat saya. Maka saudara-saudara, ketika cincin itu dibuat, selesai, diserahkanlah kepada orang bijak tersebut. Maka ketika orang bijak itu membaca tulisan dalam cincin tersebut, ya, tulisan itu berkata begini, "Ini pun akan berlalu." Ya, ini pun akan berlalu. Ketika dia membaca kalimat tersebut, dia nampak tidak mengerti ya apa maksud dari tukang logam ini menuliskan kalimat ini. Ini pun akan berlalu. Tetapi yang kemudian ketika dia menjalani kehidupannya, dia baru mengerti arti tulisan itu. Ketika dia mengalami kebahagiaan, ternyata kebahagiaan akan berlalu. Ketika dia menghadapi yang namanya musibah dan kemalangan akan berlalu. Sebab apapun yang timbul dalam dunia ini pun akan berlalu. Ya. Jadi ini alasan saudara-saudara kita harus hidup. Ya. Saya tidak tahulah apa pergumulan yang sementara saudara jalani hari ini ya. Saya tidak tahu apa beban yang kau rasakan di hari ini. Kadang-kadang beban yang kita rasakan itu terasa selamanya. Kita sepertinya membeku dalam es balok yang tidak pernah mencair dalam hidup ini. Sehingga kita mulai berteriak dalam keputusasaan, kita berkata, "Tuhan, kapan ini akan selesai? Tuhan, kapan ini akan berlalu?" Maka saya percaya firman Tuhan ini berarti untuk saudara di hari ini. Tuhan ingin agar engkau tidak menyerah. Tuhan ingin agar engkau tidak kehilangan pengharapanmu. Karena seberat apapun pergumulan yang kau hadapi sekarang, itu pun akan berlalu. Ada amin. Saya paling suka sekali dengan perkataan daripada Raja Daud. Ketika Daud menghadapi yang namanya pergumulan, Daud berkata di dalam imannya yang kemudian dituang dalam sebuah pujian kepada Allah.
Dia berkata, saya percaya bahwa kali ini aku pun akan memuji Tuhan. Artinya bahwa setiap kemalangan yang dihadapi, Daud percaya akan diubah oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya dengan semua yang dia alami, dia akan tetap memuji Tuhan. Dari semua hal yang dapat Allah lakukan dalam hidup kita, ya, hal yang paling penting adalah Tuhan terus menyertai saya dan saudara. Dan itulah yang kita butuhkan ketika kita dalam sebuah kemalangan kehidupan. Maka saudara-saudara ingat ya, jangan pernah kehilangan harapanmu. Tetaplah hidup ya, karena Tuhan bersama dengan kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin.